Monggo, dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sering duit dereng. Selamat pagi. Semangat. Ya, pagi ini sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Sehat nggih, Bapak Ibu nggih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pagi ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 2 November. Berapa hari yang lalu kita berulang tahun. Ada dan kemarin enggak ikut monumen? Ada? Oh iya. Ya, karena ini masih sedikit ya. Nanti aja kita nyanyikan ulang tahun. Kita doakan bersama agar Pak Dimas dan seluruh anggotanya bisa sehat, bisa terang, kesehatan dan keselamatan, berkumpul dengan keluarga bahagia. Ya, pagi ini seperti bulan-bulan yang kemarin, minggu pertama pasti akan dilaksanakan untuk edukasi kesehatan. Nah, ini sudah disepil ya, sudah diintip. Apa edukasinya? Yang sudah dibagi? Tentang apa? Diet makanan. Ya. Ada yang tahu apa yang ditulis di situ? Sudah ada yang tahu? Ya. Untuk pagi ini kita ada ahli gizi yang saya datangkan dari planet luar angkasa. Ini ahli gizi dari klinik Jasminita yang di Colomadu, karena yang di Colomadu adalah klinik rawat inap Bapak Ibu. Jadi klinik rawat inap itu kan kalau panjenengan semua misal inap di rumah sakit, itu kan ada gizinya ya, ada makanan. Itu kenapa kok hambar ya? Jadi makanan yang disajikan di klinik rawat inap itu juga atas pengawasan yang sekarang kan MDG ya, sing model MDG. Nah ini kalau kami di klinik sudah tersedia ahli gizinya. Monggo Mbak memperkenalkan diri saja. Langsung deh, kita sambut tepuk tangan yang meriah. Senang sehat? Yes. Terima. Oke. Bapak yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nih Bapak Ibu sekalian, nama saya Rizka. Saya ahli gizi di klinik Colomadu. Saya Colomadu sudah 2 tahun lebih Bapak Ibu. Tapi nggak pernah kesini gitu, asing gitu saya. Nah, langsung saja deh, pagi ini saya mau bahas soal diet ini. Mungkin masih asing ya, istilahnya kok panjang sekali, apa kan ngoten nggih. Bapak Ibu di sini ada lab tahunan. Itu banyak sekali deh kalau lab tahunan itu. Biasanya jenengan kalau dicek itu kan ada kolesterol, asam urat. Kalau biasa gitu nggih. Kalau lab tahunan itu kok ada LDL, HDL, trigliserid. Niku nopo ngoten nggih? Fungsinya apa kok pakai dicek? Apa enggak cukup kalau kita cek kolesterol aja kan ngoten kan?
Di sini saya mau bahas tentang itu tadi, Bapak Ibu. Bisa dibuka yang halaman warna putih. Oke. Sebelah sini deh. Nah, jadi kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserid itu satu kesatuan, Bapak Ibu. Kalau jenengan misal dicek kolesterol aja tinggi, itu tidak serta-merta karena jenengan darah kolesterolnya terlalu banyak. Itu belum tentu. Bisa jadi LDL-nya juga tinggi atau HDL-nya yang rendah. Itu apa? Enggak asing banget kata-katanya, ngerti ya? Kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Yang pertama LDL. Gampangnya itu lemak jahat. LDL itu harusnya kadarnya di dalam darah itu kurang dari 130. Harusnya rendah. Karena apa? Fungsinya itu kan kolesterol itu kan disimpan di dalam hati. LDL itu mengangkut kolesterol dari hati ke darah. Sebenarnya itu mulia Bapak Ibu, karena apa? Nanti dipakai untuk membentuk hormon, untuk dipakai di tubuh. Nah, tapi kalau terlalu banyak LDL-nya, pas dengan cek kolesterol otomatis tinggi. Nah, LDL itu dari apa saja sih? Dari minyak jenuh, gorengan misal, mentega, margarin, dari gaje, lemak yang di daging merah. Nah, itu. Terus yang kedua ada HDL. Nah, kalau HDL ini kebalikannya, lemak yang baik. Kalau tadi LDL itu mengambil kolesterol dari hati ke seluruh tubuh, HDL itu sebaliknya Bapak Ibu. Yang beredar di seluruh tubuh disimpan di hati. Makanya pas jenengan cek kolesterolnya normal. Kalau HDL-nya tinggi. Nah, itu biar tinggi gimana Mbak caranya? Nah, ada beberapa bahan makanan yang itu bisa meningkatkan HDL, Bapak Ibu. Kalau kita misal mau lihat di Google, ngerti ya? Searchingnya itu sumber lemak jenuh, tidak jenuh ganda. Contohnya alpukat. Tapi niki alpukat mawon deh, akun alpukat kocok. Mungkin kamu ditambah susu kental manis gitu. Kami mawon kan ngata. Nah, ada juga kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah itu juga menghambat penyerapan LDL, jadi itu juga bagus. Terus ada minyak zaitun, itu sudah termasuk. Kemudian lemak ikan laut itu juga bagus, seperti itu. Nah, tapi perlu digarisbawahi pengolahannya seperti apa. Kalau digoreng sama saja, mungkin sama kayak LDL tadi ya. Nah, sebenarnya kalau kita menilik dari menu Nusantara itu kan kebanyakan pepes olahannya gitu. Jadi kan dikukus, bukan digoreng, tidak pakai minyak, itu malah sehat. Sama yang terakhir trigliserida. Kalau trigliserida ini keseluruhan Bapak Ibu. Jadi nggak cuma perkara lemak, tapi kalau kita lihat konsumsi karbohidrat, gula, itu kan disimpannya di dalam tubuh bentuknya lemak. Kalau nggak dipakai untuk kita, itu yang menyebabkan trigliserida jadi meningkat. Itu juga nanti yang bikin penyumbatan pembuluh darah, akhirnya cek kolesterolnya tinggi. Untuk lebih muridnya yang boleh atau tidak boleh untuk dikonsumsi bisa di halaman sebaliknya nih. Ini kan kalau sudah dibagi ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, saya mau lebih aktif dua arah aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau sharing. Aku pernah makan ini enggak kok langsung cengang, atau pernah makan ini batasannya berapa banyak, atau enggak harus di kolesterol. Mungkin ada yang mau konsultasi di diet gula atau apa, monggo mau bertanya. Oh iya, bubur kacang hijau ya. Kita bahas satu persatu untuk komposisinya.
kacang hijau itu saya ada seratnya yang jelas, ada proteinnya juga itu bagus. Nah yang dikhawatirkan di sini jelas konsep gula darah yang perlu di manajemen di sini adalah porsi dari santan dan gula darah. Untuk kacang hijaunya sendiri saya ikut. Oh, langsung sudah ada contohnya enggak? Oh, oke. Oh, oke, siap langsung sudah ada ternyata ya. Kalau anak-anak ini memakai risiko itu akan berkurang. Terima kasih Ibu. Pakai virgin coconut oil minyak kelapa nih. Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu pernah melakukan itu? Sudah lama sekali. Untuk tujuannya sendiri, kalau Ibu sendiri saya mau dengar dulu. Oke. Oh iya. Jadi penambahan PCO pada masak nasi itu dipercaya bisa mengurangi kadar karbohidratnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, yang pertama indeks glikemik atau seberapa cepat makanan itu meningkatkan gula darah memang bisa diturunkan dengan pertama ketemu serat, kedua ketemu lemak. Makanya kenapa kita nggak apa-apa makan nasi putih tapi harus ada sayurnya, ada buahnya, ada lauknya untuk menyeimbangkan agar si nasi putih tadi tidak terlalu melonjak gula darahnya. Memang betul. Nah, sekarang yang jadi PR adalah kalau punya kolesterol gimana? Nah, otomatis tadi yang nasi awalnya tidak ada kandungan lemaknya ditambah minyak, otomatis jadi ada kandungan lemaknya. Nah, itu menjadi konsekuensi kalau memang punya kolesterol tinggi. Jadi secara untuk indeks glikemik betul ada baiknya, tapi untuk kolesterol nanti ada konsekuensinya juga. Oke. Untuk tips lainnya begitu. Kalau misalnya memang punya gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu yang pertama tadi tunggu dingin aja nasinya kalau mau dikonsumsi. Sama yang kedua, kalau memang doyan nasi merah, itu gula darahnya gula darahnya lebih rendah. Sudah ada seratnya juga dibanding nasi yang putih. Tapi rasanya kamu enak seperti itu. Jadi monggo kalau untuk kelebihan tetap ada, konsekuensinya untuk kolesterol tinggi tetap ada. Karena seperti yang tertulis di sini tadi nih, minyak kelapa masuknya meningkatkan LDL itu. Kalau untuk jeruk nipis itu kan biasanya lebih untuk biar awet gitu, nggak cepat kuning, nggak cepat bau. Dan untuk jeruk nipis sendiri itu kan tidak ada kandungan makronya seperti protein, lemak nggak ada, hanya vitamin C. Jadi kan itu jatuhnya menambahkan kandungan vitamin dan mineral pada nasi. Nanti sebetulnya sama saja, maksudnya tidak lantas dengan adanya vitamin C itu menurunkan lemak kayak sunlight itu boten gitu. Jadi tetap sama, lemaknya juga ada, vitaminnya juga ada, bukan ya? Ada lagi mungkin, Mbak, kalau saya kan rutinitas itu loh, dari jeruk nipis, ya jeruk nipis itu kulitnya nggak saya tetap ya saya rasa tipis-tipis, kemudian saya rendam dengan air panas. Nah itu gimana? Oke, baik. Infused water. Dulu sempat ngetren ya Bapak Ibu. Infused water lebih sehat, segala macam, harganya mahal, buat sendiri lebih sebetulnya apakah memang jawabannya adalah katanya air itu kan kita pakai untuk hilangkan haus nih. Jadi dia itu mau kalori, nggak ada gizinya, memang murni untuk mengurangi haus saja. Nah, ketika kita menambahkan buah-buahan atau daun-daunan, itu kan nanti vitaminnya ikut larut dalam airnya. Harapannya, ketika kita minum air itu nggak
cuman air, ada vitaminnya, ada mineral tambahan dari si buah itu. Jadi memang ya bagus itu, karena memang isi dari air itu akan lebih banyak vitamin mineralnya daripada air putih biasa. Nah, akan tetapi untuk jeruk misalnya itu kan vitamin C ya, lebih baik diseduhnya pakai air dingin atau maksimal hangat dulu. Karena kalau langsung panas vitamin C-nya rusak. Jenengan pernah ini kalau masak tomat itu biasanya dimasukin terakhir, kalau kompor sudah dimatikan baru dimasukkan. Itu kenapa tuh Bapak Ibu? Nah, mungkin ada alasan biar nggak nyemplung, biar tetap masih seger, masih keras. Nah, tapi ternyata dari segi gizi itu juga betul. Karena kenapa tomat ada vitamin C-nya. Vitamin C kena panas rusak, makanya sudah dimatikan baru dimasukkan. Sama halnya dengan jeruk itu tadi. Ngoten nggih? Airnya hangat ya Pak. Nggih. Ngoten nggih. Masih ada waktu 5 menit. Oke, 5 menit lagi. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Saya belum dengar dari yang bapak-bapak nggih. Bapak-bapaknya ngantuk nggak? Oh, ngantuk. Bapak-bapaknya ya, foto dulu. Suaranya bapak-bapak. Maknya bisa. Mas pinter ya. Alhamdulillah. Menyimak ya Bapak. Alhamdulillah amin.